Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian doa kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari saya mengundang kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk datang duduk diam di hadapan Tuhan. Kita akan bersekutu bersama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati baitnya yang kudus dengan menaikkan pujian. Saat indah ku berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku erat dalam pelukan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan ku rasakan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku.
pujian kita. Kita terus mau menyembah Dia. Kita mau membawa hati kita untuk menyembah Dia, sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Kita naikkan pujianku membawa hati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk pelayanan yang dipercayakan kepada kami secara khusus untuk pelayanan bidang misi, khususnya untuk Bimbel Juang. Bersyukur untuk malam hari ini kami boleh diberikan anugerah untuk melayani pada malam hari ini. Dan untuk itu pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk Bimbel Juang secara khusus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan melalui gereja GKI Puri Indah. Dalam hal ini pelayanan misi secara khusus untuk pelayanan di Bimbel Juang. Jadi di bimbel kita ini ada 5 bimbel, salah satu yaitu di Teluk Gong, ada juga di Teluk Naga, ada juga di Banyumas Jawa Tengah, ada juga di Singkawang Kalimantan Barat, dan juga ada di Nias di Sowu secara khusus. Dan kita bersyukur juga ada tambahan berpusat di Bimbel Teluk Gong, yaitu bimbel online yang bisa menjangkau ke seluruh daerah di setiap bimbel kita ini. Untuk itu kita bersyukur Tuhan masih menyertai pelayanan melalui Bimbel Juang ini sampai sekarang, dan terus disertai, bahkan juga bersyukur dan sungguh berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang terlibat untuk terus mendukung pelayanan secara khusus pelayanan Bimbel Juang ini. Untuk itu pada malam hari ini kita akan bersyukur bersama-sama untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan Bimbel Juang ini. Dan juga selain itu kita juga akan berdoa bersama-sama untuk setiap pelayanan yang dikerjakan di Bimbel Juang, baik secara akademik maupun secara spiritual. Di dalamnya itu kegiatan belajar mengajar, ada juga kegiatan spiritualnya itu seperti kelompok kecil, KTB, PA, pemahaman Alkitab,
lalu ada persekutuan doa, lalu juga ada pelajaran budi pekerti atau juga disebut dengan Listen for Life atau L4L, lalu juga ada pelayanan komsel dan juga pelayanan event-event rohani seperti Paskah, Natal, ibadah padang dan kegiatan lainnya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memakai setiap kegiatan atau pelayanan yang dikerjakan ini untuk terus menjangkau anak-anak, bahkan juga orang tua yang kita layani bersama, supaya bisa berdampak baik itu secara akademik anak-anak, bahkan juga secara spiritual. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan untuk kebaikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Secara khusus kami bersyukur melalui GKI Puri Indah pelayanan bidang misi, untuk pelayanan bimbel juang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Baik itu bimbel juang Teluk Gong, Teluk Naga, bimbel Banyumas, Singkawang, Sowu, bahkan juga bimbel online. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai setiap pelayanan yang dipercayakan ini sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk setiap hamba-hambamu, setiap orang-orang yang terlibat untuk terus mendukung pelayanan yang ada. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai setiap pelayanan yang ada. Karena kami percaya ketika Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai. Bahkan juga Tuhan pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di bimbel juang secara khusus melalui bidang akademik bahkan spiritual. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu kegiatan belajar mengajar, kegiatan KTB, pemahaman Alkitab, semua kegiatan-kegiatan rohani lainnya, bahkan juga persekutuan doa. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang pakai setiap event-event ini, bahkan kegiatan ini, untuk kami kerjakan terus menjangkau setiap anak-anak, baik itu melalui akademik mereka, bahkan juga spiritual mereka. Biarlah pada akhirnya anak-anak boleh memiliki pengetahuan yang baik, bahkan secara khusus berlandaskan dengan spiritual mereka, sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Kita masih akan terus berdoa untuk pokok doa bimbel juang. Pokok doa berikutnya, mari kita doakan secara khusus. Ini menjadi suatu pergumulan kami di setiap bimbel juang ini, yaitu penjangkauan bapak-bapak. Selama ini yang hadir hanya ibu-ibu, yang kebanyakan ibu-ibu. Jadi kami punya kerinduan pada akhirnya bukan hanya ibu-ibu saja dan anak-anak, tetapi ada bapak-bapak yang juga bisa hadir dalam pelayanan, bahkan terlibat dalam pelayanan. Kami mohon dukungan doanya untuk penjangkauan bapak-bapak lewat persekutuan doa bapak-bapak, komsel, KTB, juga kegiatan olahraga lainnya yang dilaksanakan untuk bisa menjangkau setiap bapak-bapak yang ada. Puji Tuhan, ada di beberapa tempat sudah mulai ada bapak-bapak yang ikut terlibat. Di antaranya ada di Sowu, sudah mulai ikut terlibat dalam pelayanan atau event-event yang ada. Mereka bisa melayani main musik, paduan suara dan lain-lain. Kita juga punya kerinduan di semua bimbel kita, dan mulai dikerjakan baik itu di Teluk Naga, di Teluk Gong, di Singkawang, bahkan juga yang ada di Banyumas. Kita doakan Tuhan menolong supaya bapak-bapak bisa dijangkau dengan baik. Lalu pokok doa yang kedua lagi kita akan berdoa, doakan untuk anak-anak dan orang tua yang dilayani di setiap bimbel. Untuk saat ini perkiraan sementara karena baru saja pembukaan semester baru, jadi untuk jumlah di seluruh bimbel kita itu sekitar 650 anak. Kita masih akan terus membuka pendaftaran untuk menerima anak-anak untuk bisa dijangkau dan bisa dilayani di bimbel juang kita. Kita doakan supaya anak-anak ini bisa memiliki minat belajar yang tinggi, karena pergumulan kami setelah COVID itu anak-anak
minat belajarnya sangat rendah. Jadi kita harus mendorong mereka. Jadi doakan supaya lose-lose semua bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Secara khusus anak-anak punya minat belajar dan semangat belajar yang tinggi. Kita juga doakan supaya melalui setiap kegiatan yang dikerjakan, akademik anak-anak semakin lebih baik lagi, bahkan juga iman mereka semakin bertumbuh dengan setiap kegiatan yang kita kerjakan di bimbel. Mari kita doakan untuk pokok doa ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan untuk kerinduan kami, untuk penjangkauan bapak-bapak di setiap bimbel kami. Kami bersyukur ada jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kirimkan untuk bersama-sama dengan kami mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di bimbel kami. Tapi kami juga punya kerinduan bahwa setiap anak-anak yang terdaftar di bimbel, orang tua mereka, baik itu untuk bapaknya dan juga ibunya, bisa ikut terlibat, bahkan aktif mengikuti setiap kegiatan yang ada. Sehingga kami boleh juga melayani setiap orang tua yang ada secara khusus untuk para kaum bapak. Kami berdoa Tuhan pakai untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu melalui persekutuan doa, melalui komsel, kegiatan olahraga, KTB, dan semua kegiatan yang kami coba lakukan. Tuhan tolong sehingga melalui semuanya itu bapak-bapak bisa dijangkau dan bisa hadir bersama-sama dengan kami mengikuti setiap kegiatan bimbel yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Bapak, bahkan juga kami bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi kami untuk kami bentuk dan kami bina di bimbel. Untuk saat ini kami bersyukur ada sekitar 650 anak yang Tuhan kirimkan untuk kami bina, kami didik, kami bimbing di bimbel juang kami. Kami mohon Tuhan tolong berkati. Untuk setiap anak-anak kami punya kerinduan mereka semakin lebih tekun lagi. Mereka punya semangat juang untuk terus belajar dengan lebih rajin lagi. Sehingga biarlah pada akhirnya Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang bisa berdampak bagi bangsa dan negara, bahkan secara khusus Tuhan melalui kehidupan mereka, setiap orang di sekitar mereka boleh diberkati. Kami berdoa Tuhan tolong berkati setiap anak-anak ini dengan segala kerinduan, cita-cita masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Karena itu Tuhan kami mohon, Tuhan tolong berkati setiap anak-anak kami. Terus berikan mereka semangat, juang, bahkan sukacita untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka di dalam belajar. Dan bahkan juga kami punya kerinduan dengan setiap kegiatan yang sudah dipercayakan ini, bahkan dilakukan, yang diikuti oleh setiap anak-anak. Secara khusus spiritual mereka, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pokok doa kita mau menaikkan sebuah pujian, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Kaulah harapan. harapan dalam hidupku. Kita masih terus berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama selain pelayanan misi untuk
di Bimbel Juang ada pelayanan misi terpadu, juga ada Panti Dorcas. Kita bersyukur 2 alumni Panti Dorcas yang bernama Tuti dan Carmila yang sudah lulus ujian tesis di STT Amanat Agung dan saat ini akan menjalani praktek 6 bulan. Kita doakan supaya Tuhan yang menolong, supaya bisa dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan mereka dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Lalu kita juga doakan ada 2 anak bimbel dari Bimbel Juang Sowu, ada Nofri, ada Yanti dan juga Gloriani kelas 10 yang sudah mau menyerahkan diri untuk mau menjadi hamba Tuhan. Kita doakan supaya mereka benar-benar bukan sekedar mengatakan, tapi benar-benar mereka bisa terus bertumbuh sampai pada akhirnya mereka bisa bersekolah di sekolah hamba Tuhan. Kita doakan untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Secara khusus kedua anakmu Tuti dan kami Carmila yang sudah menyelesaikan ujian tesis, Tuhan tolong berkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian masa praktek mereka 6 bulan dengan baik, dan bahkan juga pada akhirnya apapun menjadi kebutuhan mereka, setiap apapun itu Tuhan berkati dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Bahkan kami bersyukur untuk Novi Adianti dan juga yang sudah mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan sehingga proses follow up terus berlanjut dan mereka boleh sungguh-sungguh pada akhirnya mengambil komitmen dan bisa mengambil keputusan untuk bersekolah di hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini semuanya ke dalam tangan kasih. Amin. Kita juga akan terus berdoa untuk lose-lose bimbel yang melayani di bimbel. Totalnya itu ada 30 lose, diantaranya itu 21 hamba Tuhan, lalu 8 guru profesional dan 1 guru volunteer. Kita doakan supaya Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan berikan ide-ide kreatif, semangat untuk terus melayani setiap anak-anak yang sudah Tuhan percayakan ini. Bahkan kita juga doakan untuk Bapak Ibu pengurus misi yang terus mendukung pelayanan yang sudah Tuhan percayakan ini. Lalu pokok doa yang kedua, kita doakan untuk program pelayanan yang dikerjakan di setiap Bimbel Juang secara khusus untuk tahun ini. Kita doakan setiap kebutuhan yang dibutuhkan supaya Tuhan cukupkan semuanya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap lose-lose. Terima kasih untuk hati yang Tuhan berikan bagi setiap lose-lose untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, secara khusus untuk pelayanan di Bimbel Juang ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus berikan semangat, sukacita, bahkan ide-ide kreatif, hikmat, kebijaksanaan dalam melayani setiap anak-anak Tuhan, sehingga biarlah Tuhan melalui akademik bahkan spiritual, kegiatan spiritual yang dikerjakan, biarlah itu boleh berdampak bagi anak-anak. Bahkan pada akhirnya kami punya kerinduan mereka boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati berikan kesehatan kepada lose-lose. Bahkan juga kami berdoa untuk Bapak Ibu pengurus yang terus mendukung pelayanan yang ada. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, bahkan juga berkati dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan percaya. Kami berdoa juga buat untuk setiap program pelayanan di tahun ini, Tuhan yang menolong untuk segala kebutuhan yang ada, Tuhan yang berkati sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Haleluya. Amin. Pokok doa yang terakhir kita doakan secara khusus untuk Bimbel Singkawang yang akan ada ibadah bersama di tanggal 14 sampai 15 Februari. Supaya Tuhan tolong ibadah perayaan Hari Kasih Sayang bersama dengan anak-anak. Jadi bukan sekedar kegiatan yang biasa saja, tapi biarlah melalui pelayanan ini boleh berdampak bagi setiap anak-anak yang ada. Bahkan secara khusus untuk persiapan Paskah di setiap bimbel di bulan April, supaya Tuhan yang menolong persiapan, bukan sekedar kegiatan rutinitas yang dikerjakan, tetapi melalui pelayanan ini menjadi momen penting untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di sorga, kami datang juga berdoa penyerahan untuk Bimbel Singkawang secara khusus untuk kegiatan yang akan dikerjakan dalam waktu dekat di tanggal 14 sampai 15 Februari untuk perayaan Hari Kasih Sayang. Tuhan tolong segala persiapan, bahkan apapun yang bisa dikerjakan, sehingga biarlah Tuhan pada akhirnya kegiatan ini bukan sekedar kegiatan yang dilaksanakan untuk bersenang-senang, tapi biarlah melalui
perayaan yang ada itu boleh berdampak bagi anak-anak, bahkan secara khusus pertumbuhan iman mereka semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk persiapan perayaan Paskah di bulan April setiap bimbel. Tuhan tolong berkati setiap persiapan, sehingga bukan kegiatan rutinitas yang dikerjakan setiap tahun, tapi ini merupakan momen penting yang dapat digunakan, sehingga biarlah ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Untuk itu biarlah hidup kita sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita pulang, kita terus setia untuk melayani Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku tetap setia melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan, untuk membawa setiap pokok doa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Boleh menggunakan bantal untuk berlutut ataupun duduk di kursi, dipersilakan. Ya Tuhan, Engkau tahu seperti apa kami, hidup kami, pergumulan kami. Engkau mengerti apa yang bahkan kami tidak mengerti. Oleh karena itu ya Tuhan, dengar doa-doa kami, jawab doa-doa kami, kabulkan doa kami. Bahkan yang tidak pernah kami doakan, karena kami tidak mengerti, Engkau lebih mengerti.
Engkau berikan itu kepada kami untuk pemulihan demi pemulihan buat kami. Dengar setiap doa kami malam hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa sebuah doa untuk orang sakit malam hari ini. Kita akan berdoa untuk Chang En, anak dari Lau Sechiang Li yang sedang sakit demam berdarah. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama untuk Chang En. Tuhan, kami membawa Chang En ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Dia dalam keadaan lemah karena demam berdarah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan itu melalui istirahat, obat-obatan, perawatan yang dia terima. Kami berdoa agar orang tuanya, papa mamanya, Tuhan berikan ketenangan agar mereka tidak khawatir dan tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan Chang En ketika keadaan tubuhnya tidak nyaman, biarlah dia tetap tabah dan boleh mengalami penghiburan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mungkin masih banyak juga doa-doa lain untuk keluarga kami yang sakit, yang kurang enak badannya, yang tidak bisa kami sebutkan malam hari ini. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami menyebutnya di dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu dan penuh dengan belas kasihan mendengarkan dan menyembuhkan, memulihkan setiap orang yang kami doakan dalam suara kami maupun di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ajak kita untuk buka firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang perumpamaan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi dan ragi. Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Sampai demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa pengertian dasar saya pikir mungkin kita perlu ingat kembali. Ya. Satu, kerajaan Allah itu adalah pemerintahan atau kekuasaan Allah yang masuk di dalam dunia ini. Yang kedua, kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah itu adalah Injil. Yang ketiga, Yesus adalah raja di dalam kerajaan Allah itu. Dan Yesus ini adalah Injil, pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan juga merupakan berita yang perlu didengar oleh orang-orang supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berita tentang karya Yesus. Yang keempat, firman Tuhan adalah sarana pertumbuhan kerajaan Allah dalam kehidupan kita bersama. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ingat ketika kita membahas tentang perumpamaan kerajaan Allah ini. Seperti biji sesawi yang kecil itu, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kerajaan Allah itu. Kedatangannya tidak bisa kita duga. Karena kedatangannya itu tidak semegah pelantikan Presiden Republik Indonesia. Contohnya seperti itu. Manusia di dunia ini sangat ingin ya kebesarannya itu terlihat di mana-mana. Ya, contoh yang paling mudah sebenarnya media sosial ya. Bagaimana kita mau membesar-besarkan kehidupan atau kegiatan kita setiap hari. Itulah dunia kita, dan di sini yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah bahwa apa yang menjadi kebiasaan dunia ini itu berbeda dengan bagaimana Allah menyatakan kerajaannya, kebesarannya, kuasanya itu.
Karena biasa-biasa saja, maka seringkali kedatangan kerajaan Allah itu tidak terduga, tidak terlihat, sehingga tidak disadari oleh manusia. Ya. Seperti biji sesawi yang tumbuh, demikian juga pemerintahan Allah itu akan mengalami dinamika pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mulai dari titik yang paling kecil, dia akan terus bertumbuh menjadi besar, menyangkut semua suku bangsa, ya, dari hanya bangsa Yahudi, lalu Yunani, lalu semua orang termasuk kita yang ada di Indonesia ini yang berasal dari berbagai macam suku. Satu hari nanti semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu seperti ragi, walaupun kecil dan biasa-biasa saja, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kekuasaan Allah akan mengubah atau mentransformasi kehidupan orang percaya. Ya, jadi ragi itu berbicara mengenai perubahan atau transformasi oleh karena kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya di dalamnya, dalam sejarah keselamatan itu, kita bisa melihat bagaimana Allah memilih orang-orang yang biasa-biasa saja. Allah memakai sistem yang biasa-biasa saja untuk menyatakan kekuasaannya atau pemerintahannya di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat di dalam budaya yang mengutamakan anak sulung sebagai yang terhebat, yang menyandang nama dari keluarga, di mana seluruh harta akan diberikan kepada dia, Allah justru memilih anak yang kedua atau yang ketiga. Ya, kita bisa melihat itu dalam kitab Kejadian misalnya. Allah tidak memilih Ismail sebagai anak yang pertama dari Abraham, tapi dia memilih Ishak. Allah tidak memilih Esau, dia memilih Yakub. Ya. Allah tidak memilih Ruben, ya, dan memilih Yehuda. Allah tidak memilih Daud. Allah tidak memilih Koko, kakak-kakaknya Daud, tapi dia memilih Daud, anak yang terakhir kalau nggak salah ya, yang masih muda. Dalam budaya di mana wanita yang diberkati adalah wanita yang memiliki banyak anak, Allah memilih wanita yang mandul untuk menunjukkan, untuk melanjutkan garis keturunan yang dia pilih. Allah memilih Ribka yang mandul, Allah memilih Hana yang mandul, Allah memilih Elisabeth yang mandul untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan itulah cara Allah, gitu ya. Allah memilih bangsa yang biasa-biasa saja. Allah tidak memilih bangsa Mesir, Allah tidak memilih bangsa Babilonia, Allah memilih bangsa Israel. Yang kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, bangsa yang kecil, yang bahkan dikatakan tegar tengkuk, ya. Dan sepanjang sejarahnya Israel sering dikalahkan, diperbudak. Tapi Allah memilih dan melalui bangsa Israel itu kerajaan Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Dan akhirnya kita tahu melalui Yesus Kristus, melalui kelahirannya kita mengerti sekali bagaimana kerajaan Allah itu masuk ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus yang biasa-biasa saja, yang tidak diperhatikan, bahkan dipinggirkan, menjadi identik dengan kaum marginal. Dan Allah memang memilih cara itu. Dan setelah Yesus menjadi besar dan mulai pelayanannya, ia konflik dengan para pemimpin-pemimpin agama yang lebih terkenal dan lebih memiliki kuasa. Yesus memilih murid-murid yang biasa-biasa saja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus memakai cara, atau mengapa Allah memakai cara ini? Mengapa? Ya, dan saya kutip sebenarnya dari tulisan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus sangat mengerti bagaimana Allah bekerja ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mengapa Allah memilih cara ini? Mengapa Allah memilih cara yang tidak signifikan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Satu aja jawabannya, karena keselamatan kita pun biasa-biasa saja sebenarnya. Hanya melalui iman saja. By faith alone. Hanya percaya saja. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan kekuatan militer yang hebat, ya, kekayaan, atau status sosial yang tinggi. Tetapi orang-orang yang percaya saja. Percaya kepada Yesus, firman Allah yang hidup, yang mati dan bangkit supaya kita dapat masuk kerajaan surga. Perbuatan baik tidak diperlukan. Ini sebenarnya
kontroversial gitu ya. Karena di dalam dunia ini tidak ada satu agama kepercayaan apapun yang mengatakan percaya saja maka kamu akan selamat. Enggak ada. Semuanya harus menunjukkan bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu punya kekuatan, kamu punya skill, dan seterusnya, dan seterusnya. Seringkali orang merasa tersinggung kalau kepintarannya, kebaikannya, kehebatannya tidak diperhitungkan. Ya, dan Allah jelas tidak memperhitungkan setiap kebaikan kita. Dia hanya butuh kamu percaya saja. Simple. Dan buat manusia yang complicated, ini susah untuk bisa dimengerti. Ini susah untuk bisa dihidupi. Hanya percaya saja. Saya mengalami pergumulan itu sebelum saya percaya menjadi orang Kristen. Saya bilang mana mungkin perbuatan yang baik itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Enak saja gitu ya. Enak saja orang yang hidupnya berdosa, dia percaya dia masuk surga. Tidak masuk di akal. Tetapi pada akhirnya itulah yang benar. Itulah yang benar. Sebagaimana Allah menyatakan kerajaannya memakai orang biasa-biasa saja, demikian pun cara masuk dalam kerajaan Allah hanya percaya saja. Very simple sebenarnya. Allah tidak membutuhkan kehebatan dan kekuatan kita untuk selamat. Dan percaya saja ini juga bukan hanya berlaku kepada Yesus Kristus yang mati buat kita, tetapi juga terhadap setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan Allah itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita bersama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Very simple dan sederhana. Hanya percaya saja kepada Yesus Kristus dan kepada setiap firman yang Dia nyatakan kepada kita. Seperti biji sesawi yang jika bertumbuh menjadi pohon yang besar, demikian juga pemerintahan Allah dalam hidup kita bertumbuh melalui firman-Nya yang kecil dan biasa-biasa saja juga. Seperti ragi yang kecil ketika diaduk ke dalam adonan mengubah seluruh adonan jadi roti mengembang, demikian juga firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak memakai cara lain, hanya memakai firman-Nya sebagai sumber pertumbuhan dan transformasi kehidupan kita supaya kerajaan Allah itu menjadi semakin nampak. Supaya kekuasaan Allah itu menjadi semakin nampak. Melalui firman-Nya Allah memberikan hidupnya kepada kita supaya kita bertumbuh. Oleh karena itu kita harus baca. Ini klasik ya. Kita harus baca firman Tuhan. Seperti makan makanan yang barusan kita makan di luar. Seperti kita bernafas. Demikian juga firman Tuhan. Atau mungkin seperti seorang atlet yang mau bertanding, seorang petinju yang mau bertanding, bulan depan 2 bulan lagi dia akan bertanding, dia akan berlatih mulai hari ini. Dia suka atau enggak suka, mood enggak mood, dia harus berlatih. Kenapa? Karena ada pertandingan di depan. Dan saya pikir itu juga yang harus menjadi bagian dari orang percaya ketika membaca firman Tuhan. Dia suka nggak suka, mood nggak mood, pingin nggak pingin, dia harus baca. Kenapa? Karena hidup Allah diberikan melalui firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu memiliki dinamikanya tersendiri dalam kehidupan kita. Tiap kita punya motivasi pribadi bagaimana kita bisa terus membaca firman Tuhan. Buat saya secara pribadi, Bapak Ibu yang terkasih, motivasi untuk membaca firman Tuhan yang kuat mendorong saya untuk selalu membaca firman Tuhan karena saya ingin mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Menjadi orang yang mengerti kehendaknya, lalu menjadi orang yang berhikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bayangkan sama seperti seorang anak kecil yang mengenal papa dan mamanya, dan kemudian dia menjadi mirip dengan papa dan mamanya. Dia ngobrol dengan papa mamanya, dia duduk di sana, dia hidup dengan papa mamanya, lalu kemudian dia menjadi mirip dengan papa mamanya. Demikian juga ketika membaca firman Tuhan, karena ada kerinduan untuk mengenal dan bergaul dengan Allah sehingga bisa menjadi serupa dengan Dia.
bagaimana dengan kita? Motivasi atau dorongan apa yang membuat kita ingin terus membaca firman Tuhan? Ada orang yang ingin baca firman Tuhan ya karena janjinya akan ada pertumbuhan, akan ada transformasi hidup. Ya, ada orang yang baca firman Tuhan karena ingin lebih berhikmat dalam hidupnya agar mengetahui mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Saya pikir sah-sah saja. Dan itu baik. Yang penting itu cukup kuat untuk mendorong kita membaca firman Tuhan. Namun tidak setiap motif ini selalu kuat mendorong kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ada kalanya hati ini, mood ini nggak mau baca firman Tuhan. Ada kalanya kita kayaknya lebih senang untuk melakukan sesuatu yang lebih penting pada waktu itu. Dan kemudian kita nggak baca firman Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sendiri memberikan penolong buat kita. Ketika kita tidak ingin, ketika pikiran hati kita tidak ingin, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Minta tolong kepadanya supaya kita mau membaca firman Tuhan. Namun sayangnya kita sering lupa. Kita nggak berdoa minta tolong kepada Roh Kudus. Ketika tidak ada keinginan dengan alasan apapun, ketika motivasi yang utama tadi itu seperti saya misalnya ingin mengenal bergaul dengan Allah tidak cukup kuat karena ada hal-hal lain pada waktu itu, kita lupa ada Roh Kudus di mana kita bisa minta tolong saya. Dan saya percaya kalau kita berdoa minta tolong, Roh Kudus akan menolong kita walaupun kita nggak mood, walaupun kita punya beribu alasan untuk tidak membacanya. Nah, selain itu Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita tidak membaca firman Tuhan juga? Kenapa? Karena kita tidak memiliki rasa urgensitas di dalam diri kita. Bahwa kita butuh firman Tuhan saat ini juga. Enggak ada rasa darurat, perasaan bahwa memang harus hari ini, harus saat ini. Tidak ada itu. Sehingga kita bisa menunda. Nanti saja, lalu enggak jadi. Ada hal yang jauh lebih urgent daripada, walaupun kita tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Kita tahu ini adalah firman Tuhan, ngerti. Tetapi bukan kebutuhan yang urgent saat ini. Ada yang lebih urgent. Dan itu yang membuat kita punya beribu alasan untuk tidak membaca Alkitab. Namun kita tidak bisa tidak membaca Alkitab. Kenapa? Kalau kita tidak membaca Alkitab maka tidak ada perubahan. Karena itu kuncinya. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya kita harus bagaimanapun juga membaca firman Tuhan. Oleh karena itu saya yakin bahwa urusan bisnis kita yang utama itu adalah membaca Alkitab, merenungkannya dan mentaatinya. Enggak ada yang lain. Kalau kita worried dengan apakah saya nanti bertumbuh, apakah saya nanti berubah, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Itu hasil logis karena kita bergaul membaca Alkitab. Jadi bisnis kita yang utama itu adalah membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena kita orang bodoh dan gak percaya. Percaya saya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ke Emmaus, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Para murid itu berjalan dengan Yesus 3 tahun, hidup dengan Yesus 3 tahun. Tapi seringkali mereka mendengar Yesus mengatakan, kalian gak percaya. Dan oleh karena itu hidup mereka lamban berubahnya. Lalu ketika Yesus mati di atas ditangkap, mereka lari semua. Karena apa? Paradigmanya belum berubah. Bukti bahwa mereka lamban dan tidak percaya. Itulah makanya kita mau nggak mau, punya mood nggak mood harus baca. Karena kita bodoh sebenarnya. Kita lamban percaya. Sehingga akibatnya ya jelas pertumbuhannya jadi lamban juga. Ya kan? Pertumbuhannya jadi lamban. Perubahan hidup jadi lamban. Para rasul 3 tahun berjalan dengan Yesus nggak ada perubahan. Sepertinya. Ya. Mereka mendengar Yesus setiap hari. Bayangkan kita tidak mendengarkan Yesus dari mulutnya gitu ya. Murid 3 tahun gak berubah, apalagi kita. Betapa kita harus lebih sering membaca Alkitab. Merenungkannya dan mencoba berusaha melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya saya percaya bahwa urusan kita yang utama itu membaca, merenungkan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Yang utama yang harus kita lakukan.
pertumbuhan akan datang kemudian. Nah, ngomong tentang pertumbuhan secara singkat Bapak Ibu yang terkasih, juga ada dinamikanya, tarik menarik, ketegangan dan keindahannya. Pertumbuhan iman itu penuh dengan duka cita karena krisis. Sudah pelan, ya, sekali kita alami itu akan ada goncangan-goncangan dan krisis-krisis. Dan kita orang yang suka kenyamanan tidak terlalu suka dengan krisis dalam hidup ini. Namun krisis nggak terhindarkan dari hidup kita, apalagi kita yang serius mengikuti Tuhan. Itu satu kepastian. Goncangan seperti ini Bapak Ibu yang terkasih terjadi karena kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk memilih kehendak Tuhan yang kita tahu dalam Alkitab atau kehendak sendiri. Kadangkala Tuhan memaksa kita untuk memikirkan kehendaknya lebih serius melalui penderitaan, melalui krisis. Kita bertanya dan bertanya tentang Tuhan di dalam penderitaan kita. Para murid selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus kaget dan gak percaya dengan apa yang terjadi pada Yesus. Mereka tergoncang. Orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Karena masih memakai pola pikir yang lama ketika mereka berada di Mesir. Harus mengalami berbagai macam penyesuaian selama 40 tahun di padang gurun. Supaya mereka tahu bahwa kehendak Tuhan harus jadi, bukan kehendak mereka. Mereka harus mengubah cara mereka memandang hidup, cara mereka melihat Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, dalam pengalaman saya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertumbuhan dan perubahan hidup itu sangat membuat frustrasi. Karena saya ingin berubah tapi nggak bisa berubah. Saya nggak menjadi seorang pemarah, tetapi kok rasanya terus aja gitu ya. Saya ingin agar ketakutan di dalam hati saya ini diganti dengan sukacita sepanjang hari, sepanjang umur. Tapi enggak, ketakutan yang lama itu terus datang. Saya pikir udah selesai, sekarang saya udah penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan sukacita. Tapi ketika ada masalah-masalah tertentu, ada kekhawatiran itu terus datang. Dan itu seringkali membuat Tuhan bagaimana? Dan itu kenyataan hidup orang beriman. Tapi kemudian saya dapatin bahwa ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada sukacita yang melampaui segala kefrustrasian dan kebingungan karena perubahan tak kunjung datang. Karena pertumbuhan itu tidak saya lihat dalam hidup saya. Ketika saya duduk dan baca firman Tuhan, firman itu kemudian menghibur saya, menguatkan saya, memberikan arahan-arahan dalam hidup saya. Dan di situ kemudian harapan itu kembali muncul. Sukacita itu kembali muncul dalam kehidupan saya. Walaupun hidup itu tidak terlalu menyenangkan. Walaupun perubahan itu tidak saya lihat dan alami. Tetapi ketika saya duduk lagi dan membaca Alkitab, ada sukacita. Yang somehow energize gitu. Dan buat saya itu cukup. Buat saya itu cukup. Untuk terus menjalani kehidupan yang kadang seperti jalan di tempat. Pergumulannya itu lagi gitu. Tapi tidak membuat saya putus asa dan memang nggak bisa berubah gitu. Enggak. Saya tetap berharap pada Tuhan. Setiap kali membaca firman Tuhan, Dia memberikan itu kepada saya. Jadilah orang selalu berharap kepada Tuhan. Baca Alkitab, dapat sukacita itu walaupun hidup kita tidak mulus. Baik dari dalam diri kita banyak pergumulan maupun dari luar diri kita seakan-akan menjadi musuh kita. Dapatkan sukacita dari saat teduh. Dan biarkan ambisi itu terus membumbung tinggi untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Supaya kerajaan Allah yang dinyatakan ini seperti biji sesawi itu boleh kita lihat pertumbuhannya walaupun sangat kecil. Jadi saya dorong Bapak Ibu untuk selalu membaca firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau memang Bapak Ibu rindu sekali mengalami Kristus, melihat kerajaan Allah nyata dalam hidupmu, tidak ada cara lain. Sederhana dan simpel.
waktu diberikan secara intentional untuk membaca. That's it. Dan kita akan melihat sendiri bagaimana hidup kita ketika menyatu dengan hidup Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Engkau sudah memilih jalan yang sederhana, biasa-biasa saja untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Yesus Kristus sebagai manusia biasa-biasa saja. Engkau memilih firman Tuhan untuk menyatakan supaya kami bisa bertumbuh di dalam pemerintahan-Mu. Dan juga biasa-biasa saja. Kadang kami melihat tidak terlalu penting, lebih penting untuk bekerja dan melakukan yang lain yang lebih spektakuler. Kami kadang ogah membaca firman Tuhan sendiri di kamar tertutup, tidak dilihat orang. Tuhan tolong kami, agar kami melihat bahwa caramu memang Engkau pilih cara yang biasa saja. Engkau memilih orang yang biasa-biasa saja. Dan dalam kebiasaan-kebiasaan ini ya Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu yang tiada taranya. Dan hati kami berlimpah dengan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa malam kita. Tuhan berkati kita semua saat teduh.